Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fas Firdaus Aska, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita semua ya. Baik, sahabat-sahabat Fas Firdaus Aska, pada kesempatan hari ini gue mau memberikan sebuah sebuah cerita atau sebuah video yang mungkin ini untuk menanggulangi daripada anxiety disorder atau GERD anxiety disorder ya. Baik, kali ini gue akan membawakan sebuah tema ya, yaitu adalah the power of cuek. Yes. The power of cuek, ya, jadi kekuatan cuek atau masa bodoh ya. Kenapa sih orang-orang yang punya anxiety, punya kecemasan itu, mereka harus mempunyai the power of cuek, ya, kekuatan cuek di dalam dirinya, ya, karena ini sesuatu yang dibutuhkan buat orang-orang yang anxiety, orang-orang yang punya cemas. Nah, orang-orang yang punya cemas itu kan selalu merasakan yang namanya sensasi, ya. Ketika sensasi datang, nah mulai deh pikiran tuh udah ngaco. Takut gue ini kenapa-napa. Orang-orang GERD anxiety, terutama yang punya GERD dan anxiety, kecemasan ya, disertai dengan kecemasan, sensasinya tuh dibilang itu 1001 ya. Ya, 1001 macam sensasi yang dirasakan bagi orang-orang yang menderita GERD dan anxiety ya, serta juga psikosomatis. Nah, ya sensasi itulah yang membuat orang-orang yang punya anxiety itu dia terlalu berpikir keras dari setiap satu sensasi yang dirasakan. Gimana coba kalau 1001? Ya, bisa bayangin. Otak kita tuh mungkin udah ngeblank bener kalau kita mikirin sensasi gitu ya. Nah, di sini the power of cuek ini sangat dibutuhkan buat orang-orang yang anxiety. Ya, rasa cuek dalam diri kita ketika kita menghadapi atau merasakan daripada sensasi-sensasi yang datang pada tubuh kita, ya, diakibatkan dari somatis kita atau pikiran kita yang berdampak kepada tubuh kita, yang mengeluarkan daripada sensasi-sensasi yang gak enak atau perasaan-perasaan yang gak enak, atau tubuh-tubuh tuh yang bagian tertentu yang gak enak ya. Ada yang kepalanya pusing, ada yang badannya pegel-pegel, ada yang jantungnya berdetak kenceng, ada yang macem-macem 1001 deh. Ya, karena the power of cuek ini sangat dibutuhkan. Sekali lagi, sangat dibutuhkan buat orang-orang yang punya anxiety disorder, ya, punya kecemasan berlebih ya. Jadi bagaimana sih supaya kita tuh bisa cuek ketika sensasi datang ya? Ya, caranya supaya kita cuek dengan sensasi datang, kita harus lebih banyak melakukan aktivitas fisik. Nyambung gak sih? Kok bisa ya, maksudnya bisa kita cuek dengan kita melakukan aktivitas fisik. Begini, ketika kita tidak melakukan aktivitas fisik dan sensasi datang, artinya pikiran kita itu stucknya di situ-situ aja gitu loh. Nah, ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka pikiran kita itu akan bukannya fokus, tapi lebih kepada kita melakukan kegiatan. Artinya pikiran kita itu nggak fokus lagi ke sensasi. Walaupun memang ketika kita melakukan aktivitas fisik, ya, kita itu memang merasakan aduh nggak enak nih. Tapi kita bisa cepat menghandle kalau kita sering melakukan daripada aktivitas fisik, ya. Aktivitas fisiknya apa aja tuh, Bang? Kalau boleh tahu ya, supaya kita tuh bisa cuek. Ya, aktivitas itu ya seperti kita olahraga, seperti kita bekerja, ya,
seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, gitu kan? Karena orang-orang yang punya anxiety disorder itu lebih banyak dia berdiam diri. Nah, lebih banyak berdiam diri, otak pun justru malah otak nggak bakal bisa diem. Dia tuh otak pasti akan lari kemana-mana. Dia lompat sana lompat sini, apalagi ketika datang sensasi. Nah, satu sensasi otak kita berpikir beribu-ribu pikiran. Ya kan, gimana kalau 1001 sensasi yang datang langsung gitu kan? Waduh, otak kita kayak apa gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan aktivitas fisik, maka yang dirasakan, sensasi yang dirasakan itu sangat berkurang sekali. Apalagi di dalam hati kita nih, ketika ada sensasi datang, misalkan ada tubuh gak enak, kita bawa cuek gitu loh. Bawa cuek, kita kuatkan, kuatkan hati kita, kuatkan imajinasi kita, bahwa memang kita itu, memang kita itu ya strong, kuat menghadapi daripada sensasi yang kita rasakan. Nah, dengan aktivitas fisik itulah maka otak kita tuh nggak terfokus kepada sensasi, kita fokus kepada apa yang kita lakukan. Mungkin kita sedang bekerja, kita lebih fokus ke bekerja, ya. Mungkin kita sedang melakukan hobi kita lebih fokus ke hobi kita, gitu. Ya, jadi the power of cuek itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang punya GERD, anxiety disorder, dan serta psikosomatis, ya. Jadi sekali lagi bahwa sensasi datang itu diakibatkan dari mungkin juga dari lambung kita, ya. Bisa juga aja dari cemas kita, ya. Nah, jadi masalah nih, orang-orang anxiety disorder ini sudah terbiasa dia otaknya itu berpikiran negatif. Ketika dia merasakan tubuhnya gak enak, pikirannya langsung mulai, aduh gue kok sesek ya, gak enak nih, aduh gue kenapa-napa nih, bla 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 gitu. Atau mungkin perut gue gak enak, aduh sakit, ngaco deh pikirannya, langsung gue sakit, lah, ya. Jadi caranya untuk kita melakukan, kita bisa dapat daripada the power of cuek itu, kita lakukan kegiatan sebanyak-banyaknya, ya. Sering-seringlah kita melakukan kegiatan seperti bergerak, berolahraga, bersilaturahmi, lakukan hobi kesayangan Anda, bekerja. Jangan hanya berdiam diri, ya. Karena ketika lo berdiam diri, maka yang pertama adalah sensasi lo rasain terus tuh. Lama-lama dia akan menjadi sebuah bola yang besar yang akan menyerang diri lo, ya. Ketika pikiran lo ketika berawal semua dari pikiran dan akhirnya lo simpan pikiran itu menjadi besar, maka itu yang akan menjadi momok menakutkan buat diri lo. Ya, jadi sekali lagi bahwa the power of cuek ini sangat dibutuhkan buat orang-orang yang punya anxiety disorder, ya. Yang satu adalah bergerak, yang selanjutnya adalah lakukan kegiatan-kegiatan positif, ya. Kegiatan-kegiatan positif intinya gini. Tadi yang gue bilang bahwa tadi lo harus banyak bergerak, lakukan kegiatan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai lo memberikan jangan sampai lo memberikan harapan atau memberikan ruang masuk buat kecemasan lo untuk masuk lagi, ya. Sensasi lo untuk masuk lagi, ya. Karena ketika lo berdiam diri, maka yang ada adalah pikiran lo kemana-mana. Nah, cemas lo datang, sensasi datang, gitu, ya. Jadi lakukan aktivitas kegiatan-kegiatan. Kegiatan adalah cari kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti banyak kegiatan-kegiatan positif. Mungkin ya lo punya tetangga, ya mungkin lo bisa silaturahmi sama tetangga lo, bisa ngobrol, ya kan. Lo cari kesibukan lo. Mungkin ada halaman lo yang kotor, lo bersihkan tuh halaman kotor, ya kan. Lo sehat juga, bersih juga rumah lo. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan positif, ya. Lo keluar rumah deh, cari pemandangan-pemandangan yang menurut lo tuh kayaknya enak dilihat, gitulah. Pokoknya intinya jangan pernah lo berdiam diri atau lo berada di satu tempat itu, menghindar dari itu, keluar dari zona nyaman itu, ya. Maka lo akan punya kekuatan yang dinamakan the power of cuek. Kalau lo sudah terbiasa melakukan hal itu, ya, ketika sensasi datang, terus lo keluar rumah, gitu kan, lo bergerak, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah
yang akan bisa melatih lo untuk belajar untuk cuek atau masa bodoh dari setiap sensasi yang datang di dalam tubuh lo. Nah, kalau lo udah bisa cuek, artinya lo sudah bisa menghandle kecemasan lo, ya. Yang jadi masalah dari kita itu kan, ketika kita gitu ada simptom atau sensasi yang datang, itu kan sebenarnya kan momok yang paling ditakutin ketika ada sensasi datang, maka pikiran kita jadi ngaco. Nah, terus cemas deh kita. Nah, gitu ya. Jadi seperti apa yang gue bilang, bahwa ketika kita punya kekuatan the power of cuek, maka semua sensasi yang akan dirasakan lambat laun akan berkurang, ya. Yang terpenting adalah bergerak, keluar rumah, olahraga, lakukan aktivitas kesukaan Anda, dan yang pasti imajinasikan diri Anda bahwa Anda tuh memang gak kenapa-napa, ya. Pernah gak sih lo ketika lo merasakan sensasi daripada GERD anxiety lo, itu apa, sensasi GERD yang lo rasakan itu seolah lo pengen mati, dan sampai detik ini lo masih hidup, ya. Lo pikirin deh, coba lo pikirin, iya ya, gue dulu sensasi gue gak enak banget, aduh ngap napas gue, tapi detik ini masih Allah kasih hidup. Artinya apa? Artinya semua itu berawal dari pola makan dan pola pikir lo yang lo harus rubah. Nah, jadi the power of cuek akan sensasi yang datang, cuek atas setiap simptom-simptom yang datang, ya, yang menyerang lo, baik itu secara fisik, menyerangnya lo cuekin. Itu semua sensasi daripada asam lambung yang lo derita. Sabar, kuncinya tetap 3P. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Itu harus benar-benar diterapin, konsisten. Nggak boleh enggak. Paham ya video ini? Ya, buat yang nggak paham silakan komentar di kolom komentar, ya. Dan buat yang sudah mengerti, ya, alhamdulillah ya. memang ya gimana ya, hari-hari sebelumnya memang gue lagi sibuk banget. Ya sibuk lah, biasa kerjaan, ya. Mudah-mudahan juga semua yang nonton video ini semua pada sehat semua, ya. Jangan di 2022 ini yuk sama-sama bangkit dari keterpurukan ini. Jadilah tuan buat pikiran kita lebih sehat pikirannya, badannya juga makin sehat, ya. Yang terpenting adalah semuanya serba sehat. Ya, itu aja pesan dari gue. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa sekali lagi, ya, untuk like and subscribe di Fas Firdaus Aska kalau memang video ini bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.